Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Alifah Siami Fitri dengan NIM 2021 80136 dan saya sendiri Faris Ferdianto Nur dengan NIM 2022 865. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu terkait analisa pemasaran jasa di PT ISS Indonesia. Yang pertama ada profil perusahaannya, di mana nama perusahaan itu sendiri adalah ISS atau International Service System, di mana berdiri di Copenhagen di Denmark tahun 1901, dan jenis perusahaannya itu adalah Facility Service atau penyedia jasa, penyedia layanan fasilitas terpadu. Nah, operasi global itu sudah hadir lebih di 30 negara termasuk di Indonesia. Jumlah karyawannya lebih dari 350.000 orang di seluruh dunia. Kemudian kantor pusat globalnya ada di Copenhagen, Denmark, dan kalau di Indonesia dia itu ada di Jakarta. Nah, bentuk layanannya itu antara lain ada cleaning service, support service, property service, catering service, security service, dan facility management atau IFM. Nah, di Indonesia sendiri, ISS itu masuk pada tahun 1996 dengan nama entitas lokalnya yaitu PT ISS Indonesia. Karyawannya itu sudah lebih terdiri dari 62.000 karyawan, salah satu perusahaan jasa terbesar di Indonesia tentunya. Kemudian kliennya itu udah banyak, antara lain ada perusahaan multinasional, rumah sakit, bandara, universitas seperti Trisakti juga menggunakan jasa dari ISS itu sendiri. Kemudian ada mall, perkantoran, manufaktur, dan lain-lain. Nah, ISS itu sendiri punya visi dan misi. Visi yang pertama yaitu menjadi perusahaan jasa fasilitas paling terkemuka di dunia, dikenal karena people atau karyawan, kemudian service excellence, gimana kualitas layanannya, dan partnership atau hubungan dengan klien. Kemudian misinya ada memberikan layanan fasilitas terbaik yang membuat klien tuh lebih fokus pada bisnis inti mereka. Kemudian ada makna logo ISS itu sendiri. Di sini bisa teman-teman lihat ada logo ISS, di mana bentuk oval atau elipse itu memberi kesan global dan dinamis, di mana melambangkan bahwa ISS itu beroperasi di lintas negara dan selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada tulisan ISS-nya sebagai simbol identitas diri, di mana singkatan dari International Service System. Kemudian warna biru tua itu melambangkan kepercayaan, trust, stabilitas, profesionalisme, dan integritas. Kemudian warna putihnya itu melambangkan kebersihan, kesederhanaan, dan juga transparansi. Kemudian ada analisa SWOT-nya. Yang pertama tuh kita masuk ke bagian strength-nya. Nah, ISS ini reputasi globalnya itu sudah lebih dari 120 tahun di dunia dan 30 lebih negara. Kemudian jaringannya juga luas di Indonesia dengan 62.000 lebih karyawan. Kemudian layanannya terpadu mulai dari cleaning, security, catering, support, property service, dan lain-lain. Kemudian kliennya juga beragam, ada rumah sakit, bandara, perusahaan, universitas, dan lain-lain. Kemudian standar internasional sudah termasuk sertifikasi ISO. Kemudian kita masuk ke dalam weakness-nya. Nah, di weakness sendiri ada 4 poin. Di antaranya itu ada pertama, bergantung pada tenaga kerja besar, di mana hal itu tuh rawan akan tingkat turnover-nya. Kemudian yang kedua tuh biaya operasional tinggi, kayak gaji, pelatihan, seragam, dan juga alatnya. Kemudian yang ketiga tuh kurang dikenal masyarakat umum, soalnya dia lebih dikenal oleh B2B atau business to business, bukan public. Kemudian yang keempat tuh persaingan harga dengan perusahaan jasa lokal tuh lebih murah. Kemudian ada opportunity-nya. Yang pertama itu pertumbuhan sektor jasa dan outsourcing di Indonesia itu meningkat. Yang kedua tuh kebutuhan kebersihan dan keamanan meningkat pasca pandemi COVID kemarin. Dan yang ketiga itu perusahaan semakin butuh yang namanya facility management agar efisien. Yang keempat, digitalisasi dan smart facility management.
Kemudian yang kelima itu ada meningkatnya tren sustainability dan green building. Kemudian masuk ke dalam yang treats-nya ada 4 poin, dimana yang pertama tuh persaingannya ketat dari penyedia jasa lokal dan multinasional lainnya. Yang kedua, perubahan regulasi ketenagakerjaan kayak UMR dan juga outsourcing itu mulai berubah-ubah tergantung sama pemerintahannya. Yang ketiga, itu krisis ekonomi bisa membuat perusahaan klien itu mengurangi kontrak jasa. Dan yang keempat, resiko keamanan dan reputasi jika ada insiden dari karyawan, misalnya pencurian atau salah prosedur. Unsur-unsur promotion mix di ISS pada sektor jasa yaitu advertising atau periklanan. Periklanan ini berupa di media seperti TV, radio, majalah, platform digital global lainnya, dan fokus pada membangun brand awareness atau kepercayaan brand dan citra layanan. Contohnya perusahaan jasa ISS ini beriklan di media global atau di layanan job seeker. Selanjutnya ada sales promotion atau promosi penjualan. Dia memberikan insentif jangka pendek berupa loyalty program, terus menarik konsumen baru di pasar. Nah, yang ketiga itu ada product personal selling atau penjualan personal. Contohnya itu interaksi langsung antara staf penjual dengan konsumen, dan sangat penting nih untuk jasa yang kompleks. Misalnya membutuhkan tenaga penjual yang paham budaya dan bahasa lokal. Nah, habis itu ada public relation atau hubungan masyarakat, yaitu membangun reputasi positif secara global melalui event, sponsorship, CSR, atau publisitas. Contohnya perusahaan ISS ini mendukung kegiatan ramah lingkungan global. Yang kelima itu direct marketing atau pemasaran langsung, yaitu menggunakan email, katalog, media sosial atau website. Dan personal bisa disesuaikan dengan preferensi konsumen di tiap negaranya. Targeting dan positioning ISS ini mengacu pada bagian data karyawan ke dalam segmen yang dikelola oleh tim research management. Jadi ISS di Indonesia ini membagi data karyawan berdasarkan 6 segmen yang berbeda untuk pengelolaan sumber daya yang mendukung dan pengembangan karyawan secara strategis sesuai kebutuhan perusahaan. Yang pertama tuh strategi targeting atau undifferentiated. Di penjelasan itu semua segmen diperlukan sama. Contohnya untuk ISS itu tidak disarankan dalam skala intern. Yang kedua ada differentiated, itu penjelasannya itu menawarkan layanan berbeda untuk segmen yang berbeda. Contohnya untuk ISS itu layanan cleaning untuk rumah sakit versus layanan keamanan untuk kantoran pemerintah. Yang ketiga ada concentrate atau niche. Penjelasannya itu fokus pada satu segmen pasar yang spesifik. Contoh untuk ISS fokus hanya pada sektor aviasi di kawasan Asia. Dan yang terakhir ada micro marketing. Penjelasannya penyesuaian itu sangat spesifik bahkan per lokasi. Contoh untuk ISS adanya layanan yang difokuskan kebutuhan bandara tertentu, Soekarno-Hatta versus Schiphol. Berikutnya ada positioning. Positioning ini merupakan penentuan posisi pasar di ISS. Lebih gampangnya itu cara ISS ingin dikenali atau diingat oleh pasar yang ditarget. Jadi contohnya untuk perusahaan besar dan lembaga publik yang membutuhkan layanan fasilitas yang andal, ISS ini menyediakan solusi integrasi yang disesuaikan dengan fokus kuat pada keberlanjutan, keselamatan, dan efisiensi yang didukung oleh keahlian global dan pengetahuan lokal. Contohnya, ISS ini sebagai penyedia layanan kebersihan rumah sakit yang aman, profesional, dan sesuai standar internasional. Segmentasi
Targeting dan positioning dalam ISS ini sangat membantu untuk mengelola kompleksitas pasar dan bisnis secara efektif agar dapat mencapai tujuan bisnis dan memenangkan persaingan pasar. Saya dan rekan saya mau menginterview salah satu karyawan ISS Indonesia, dan hari ini sudah hadir bersama saya. Boleh perkenalkan diri dan nama dan posisi Ibu di ISS apa? Nama saya Neng Siti Juleha, panggilnya Neng. Untuk posisinya sebagai manpower di ISS. Kira-kira Ibu udah berapa lama ya kerja di ISS? Hampir kurang lebih 8 tahun. Berarti dari tahun berapa tuh? 2016 akhir. 2016 akhir. Nah, Terus boleh cerita sedikit dong Bu, apa aja sih tugas utama Ibu sehari-hari? kalau untuk tugas sehari-hari ya biasa pekerjaan cleaning seperti nyapu, pel, bersih-bersih kelas segala macam kan, karena di sini kampus ya, kelas, ruangan kantor kayak gitu, seperti itu. Ya. Terus apa sih yang paling Ibu sukai di dalam kerjaan? Apa ya, karena melatih kesabaran aja ya, namanya tugas bersih-bersih gitu, jadi lebih ke untuk belajar lebih sabar lagi gitu, karena kita ada kalau ngepel ada yang lewat ya kayak gitu, jadi sabar dan ini aja gitu ya. Terus kira-kira saat Ibu kerja, tantangan apa sih yang biasanya Ibu temui? Ya kayak tantangan kalau ada tumpahan makanan atau minuman seperti itu apa di kelas, kita kan kadang agak malu ya untuk kalau kita dosen untuk ke kelas itu, kalau seperti itu aja sih kalau tantangannya. Iya. Terus gimana sih perasaan Ibu bekerja sama tim yang lain di ISS? Ya, untuk tim yang lain kompak, lancar semuanya. Iya. Aman gitu ya? Aman ya. Menurut Ibu, apa yang membuat ISS ini berbeda dengan perusahaan lainnya? ISS ini menjamin untuk kita naik untuk jadi pengawas atau apa gitu, ada jaminan di situ. Terus untuk tunjangan lainnya juga sangat berbeda, dan apalagi terutama untuk gajinya sangat berbeda. Ya. Jadi kalau pengalaman kerja yang paling berkesan gitu di ISS ini apa? Pengalaman berkesannya apa ya? Banyak kenal dengan klien-klien atas, banyak kenalan orang baru seperti itu, dan banyak tim-tim yang bisa diajak kerjasama. Selanjutnya Bu, bagaimana ISS ini mendukung karyawan agar bisa terus berkembang? Kalau untuk terus berkembang, dia ada kayak training untuk agar kita mau belajar supaya kita naik tingkat bisa menjadi pengawas dan manajer seterusnya seperti itu. Ada Jadi, untuk pembelajarannya. dilatih dulu. Iya. Untuk pelatihan. Iya, ada pelatihan. Terus keuntungan bekerja di perusahaan ISS itu apa sih? Keuntungannya banyak. Ada untuk ya seperti itu, untuk kita naik ke tingkatan selanjutnya. Keuntungan kalau kita mau belajar dan terus belajar, nggak stuck jadi cleaner aja gitu. Ada untuk supervisor, manajer, kayak gitu bisa naik tingkatan. Kalau soal pelanggan atau klien, bagaimana cara menjaga agar mereka tetap puas dengan layanan? Kalau untuk tetap puas dengan layanan, ya terutama untuk 5S ya, kita senyum, salam, sopan santun seperti itu, dan menjaga kualitas kebersihan kayak gitu. Terus bagaimana hubungan antara karyawan dengan atasan di ISS itu, apakah komunikasinya berjalan dengan baik? Komunikasinya berjalan dengan baik, seperti ada info apa kita langsung ke pengawas, seperti pengawas ada info apa langsung ke bawahan ya. Terus harapan dari ISS Indonesia ke depannya? Harapannya ya lebih baik lagi, lebih banyak lagi kontak-kontak ke tempat lain gitu, karena kan sekarang makin banyak yang setiap tahun ada aja yang putus kontrak seperti itu. Iya, mudah-mudahan sih panjang terus di sini dan seterusnya dimanapun ya. Kemudian interview kali ini terima kasih.